Kalau ada kalimat tasbih di dalam Al-Quran, apa? Yang gemar, yang suka membaca Al-Quran, kalau ada kalian baca atau kalian dengar kalimat tasbih dalam Al-Quran, Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Pada surah Bani Israel, Subhanallah, Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Pada ayat yang lain, ayat yang hafal, surah Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau segala puji hanya milik Allah, tidak ada yang boleh dipuji kecuali Allah. Kalau ada yang muji kita, Ustaz, Allah, ucap, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. La ilallah. La ilaha illallah. Nah, La ilallah, la ilaha illallah. Tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha La illallah. ilaha illallah. La ilaha La illallah. ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ustaz ulang sekali lagi. Kalau ada nampak nan mauta mangece magalui, Ustaz suruh agak mikro. Karena mikro kan tak bakal kabel. Bakal kabel nggak? Bisa sampai ke ujung, bisa sampai ke ujung. Mulai dari duduk sampai kagak, sudah tadi kalian cubikan asmara cinta. Pendo kamar itu kagak situ. Mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Summa stawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah. Dialah Allah wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar, yang maha menciptakan segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, dan dia pula Allah yang maha mengaturnya. Setiap pertemuan, perpisahan, kehidupan, kematian
bahkan daun kering pun tidak akan pernah jatuh dari rantingnya illa bismillah, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA N2 Bayang, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf. Istimewa buat siswa dan siswi SMA N2 Bayang, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, pria maupun yang wanita, cowok maupun yang cewek, awowok maupun awewe. Mudah-mudahan indah adonan balado di antara kaduanya. Di kecian laki-laki ndak, di kecian palusi. Kalau adonan model iko, maka haram dia masuk ke dalam surga dan dia termasuk makhluk jahanam. Hei, awak laki-laki bantu padusi. Ditanya di kawan, kamada aja wena, ada kau. Atau sebaliknya, ado padusi bantu laki-laki. Bayar resiko, mau orangnya. Awak padusi bantu laki-laki haram, akan dilemparkan masuk ke dalam api neraka, dia makhluk jahanam. Awak padusi bantu laki-laki, inyotanyo di kawan kamadia. Oh jalan lah, paling ke Mingdes. Ustaz tak banyak-banyak menyampaikan ceramah, awak curhat dari hati ke hati. Apa bahasa Inggrisnya? Kalau head, marilah head to head, kepala juga kepala. Kalau hati, hah? Oh iya, hak to hak. Lah jale awak padusi wah. Ingatannya oleh kawannya laki-laki kamar dia. Anak jawabnya padam. Bantu padusi bantu laki-laki, sadarlah dirimu. Kalau dalam bahasa gaul, kamus gaul, taubatlah sebelum terlambat. Tapi mudah-mudahan tidak ada nak SMA. Siapa yang tadi? Tobatlah sebelum karena Ustaz tidak tahu dah antah nyo anak SMA Painang arah ke Bayang atau anak SMA di situ. Bah kebetul Ustaz, rumah Ustaz hanya 5 meter dari Mingdes. Sabarlah di mana? Jadi kalau nyanyi ayah, nah itulah acok di sana. Liku baliku
boleh, silakan. Boleh menjadi orang keren, silakan. Tapi jalurnya jalur is Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak ambil surat saja dalam Al-Quran, kalian bawa sampai mati, sampai ajal menjemput. Surah Bani Israel atau Al-Isra ayat 1. Awak badah cik-cik nak. Subhanal, artinya maha suci Allah. Kalau ada kalimat tasbih di dalam Al-Quran, apa? Yang gemar, yang suka membaca Al-Quran, kalau ada kalian baca atau kalian dengar kalimat tasbih dalam Al-Quran, Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Pada surah Bani Israel, Subhanallah, Subhanalladzi, maha suci Allah. Pada ayat yang lain, ayat yang hafal, surah Al-Fatihah, dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kalau segala puji hanya milik Allah, tidak ada yang boleh dipuji kecuali Allah. Kalau ada yang muji kita, Ustaz, Allah. Ucap. Tak apa-apa. Astagfirullahalazim. La ilallah. La ilaha illallah. La ilallah. Nah, La ilallah. La ilaha illallah. Tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha La illallah. ilaha illallah. La ilaha La illallah. ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah tenang? Belum tenang? Atau pulang awalnya? Aman. Ala aman? Ala aman? Ala aman? Alum mah. Allah. Nah, berserah diri kepada Allah Subhanahu. Nah, lagi kencang goyang ini. Lagi kencang. Goyang sakit itu juga. Coba yang nulis. Tobat lah kalian nih. Tidak tanggung tapi mijudes kalian dengan goyang loh. Apa goyang sakit? Nah, kembali ke sampai di mana nih? Nah, kalau ada orang yang memuji kita, dia bilang, kamu cantik. Bukan, kalau laki-laki kan suka gombal. Dia suka gombal. Yang laki-laki suka gombal. Kalau awak masih pelajar, ada yang menggombal awak, ada laki-laki menggombal. Jawe ci aja. Jawenya Ustaz. Oh, laki buaya darat, buset. Tapi kalau ada padusi nak merayu awak laki-laki, kan suka malam WA. Adi mabang. Adi madang. Lagi ada model itu? Jawenya Ustaz, wanita racun dunia. Pagi-pagi dengan perempuan yang kita WA tadi, yang di WA tadi malam, langsung aja racun.
lelaki itu buaya darat, perempuan itu racun dunia. Nah, kalau ada orang yang memuji kita, bagaimana Ustaz? Dia katakan kita cantik, dia katakan dia ganteng, dia katakan dia segala macam, maka jawabnya cuma satu: kembalikan kepada yang menciptakan pujian. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya alhamdulillahi rabbil alamin. Bertanya dia kawan, kamu cantik, alhamdulillah ya Allah. Kamu ganteng deh, alhamdulillah ya Allah. Jangan adu lan sok-sok gaul. Bahasa sok gaul. Dia adik cantik deh. Gua dituak emang lah. Bagas sekali bang. Adik kecil laki-laki wah ganteng mana masalah wala. Tidak bang. Tidak bang. Tidak bang. Apapun bentuk pujian yang datang mengatakan kepada diri kita, jawabannya cuma satu: alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kuncinya apa? Kalau ada satu kalimat tasbih dalam Al-Quran, baik itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maka itu menyandarkan aktivitas ayat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Coba awak kembangkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dulu kendaraan yang paling mewah. Kalau dulu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada Honda Beat, tidak ada Honda Yamaha, tidak ada Honda Trail, tidak ada segala macam mesin-mesin. Nah, kini awak bayangkan awak hidup di zaman Rasulullah. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh dengan kendaraan paling mewah onta, itu berminggu-minggu. Kemudian Mi'raj naik sampai ke Sidratul Muntaha berbulan-bulan. Nah, Rasulullah itu perjalanannya ditempuh dalam waktu tempo setengah malam. Ketika tidak ada mesin, ketika tidak ada pesawat, ketika tidak ada ilmu teknologi yang luar biasa hari ini, maka ketika Rasulullah pulang, disampaikan oleh orang kafir, Muhammad sudah gila. Kini awak ambil kiasan. Mungkin tak kira-kira seekor nyamuk, seekor semut hitam inyo berangkit pagi-pagi dari Sikopai ke Bukit Tinggi, siang lah tiba balik kemarin. Mungkin tak? Mungkin? Mungkin. Inilah namanya. Nah, apa kepala sekolah awak punya istri? Awak menceritakan kepala sekolah wala. Nah, apa kepala sekolah itu punya istri, istrinya menyasah baju, cuci baju dia. Ketika baju kering, ada semut hitam masuk ke dalam kantong baju si bapak. Keesokan paginya, bapak mau pergi ke Bukit Tinggi, dia pakai baju yang di dalam kantongnya itu ada semut hitam. Sampainya ke Bukit Tinggi, sampai nyopain ke jam gadang Pak Kepala Sekolah. Ini kali ke jam gadang tuh Samui keluar, anak kecil Samui tadi. Dia ikut bantu jam gadang dulu.
Itu bendera tuh sobek kena dengan kampung tadi. Coba. Di sebelah Pak. Tali ya tangga. Ya insyaallah Pak. Aduan-aduan nampak. Coba. Jadi ketika mencari jam gadang Pak Kepala Sekolah, Samuel tadi kedua, anak tadi Samuel tadi beko kalau lah tiku di lokasi SMA 2 bayang, ambo kedua, ambo cari tuan, ambo kumpulan seluruh Samuel dan ada di sini. Pola kejadian ambo hari ini. Berangkatlah, pulanglah bapak itu. Pas sekitar jam 3 sore, bapak subuh kembali. Samuel tadi keluar. Adan kerja Samuel dah pulang dari Bukit Tinggi. Oi, Samuel hitam dan Samuel merah berkumpul kan sana. Abu adu cari itu amat sangat luar biasa. Cari penuh. Ambo baru pulang dari Bukit Tinggi, mencari jam gadang. Wow, luar biasa. Adan kerja Samuel dan di sebelah. Inyo pandang dulu nak. Pajaku waras normal bang. Ambo baru pulang dari Bukit Tinggi mencari jam gadang. Anak kecil Samuel merah waang lagi lo. Bakon kecil yang gilo. Pakai enggak tadi pagi nampak juga batang hidung waang di situ jam 3 lagi cewang lah baru pulang dari Bukit Tinggi mencari jam gadang. Enggak lagi lo. Kenapa? Karena berpikirnya tidak dengan semut pergi ke Bukit Tinggi itu diperjalankan oleh sang bapak. Kendaraannya Hoto APS. Begitu juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj diperjalankan oleh malaikat Jibril, dikasih kendaraan yang namanya buraq. Maka harus pertama yang mesti kita ambil adalah dicerna dulu dengan ilmu. Kalau kita cerna dengan ilmu, sukses, bahagia, lurus, betul, benar. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia harus punya ilmu. Siapa yang ingin bahagia hidupnya di akhirat harus punya ilmu. Kalian pernah mendengar cerita pada zaman Abdul Aziz, seorang khalifah besar. Itu bentuk perbedaan antara orang bodoh dengan orang pintar. Ustaz cerita. Jadi khalifah ketika itu kehilangan seorang panglima perang. Wafat ketika pertempuran. Maka dia kumpulkanlah seluruh perdana menteri. Awak kan tak atuh panglima perang tinggi dulu dan kecil khalifah ya. Adakan sayembara, pilih orang yang akan menjadi panglima perang di tempat kita ini. Maka diumumkanlah di seluruh penjuru dunia. Orang yang kuat, orang yang hebat, tinggi besar badanku, otot gadang, sadonyo harus berkumpul besok di tengah lapang. Seluruhnya kita akan melaksanakan sayembara untuk mencari seorang panglima perang. Di antara 1.000 itulah ada surang dan ketek 9.999 orang tu kadang-kadang badan. Ada dan ketek kurui, kelui, pese, kale, pendek. Adanya saja. Pakai lengkap tu. Ala pendek, pese ya. Ala PC kali lah. Berkumpul di tengah lapang. Keluarlah khalifah. Banyak juga yang peserta sayembara. Oke. Al-Gojo, keluarkan gajah. Keluarkan gajah.
kalian siapa yang berani dan bisa mengangkat kaki gajah, 1 poin untuk kalian menjadi seorang panglima perang. Peserta pertama maju, badannya tinggi, otot badago. Jangankan terangkit kaki gajah, bergeser pun tidak. Peserta kedua, kancik untuk ancang. Peserta ketiga, ciri nama lancing. 999 orang gagal semua, tinggal 1 lagi. Ini yang pendek, ketek, kelui, pesek, yang di ada. Anak kecil penonton, pulang lewat lagi pulang. Pak, kau itu badan otot badago segala macam, tak kalau apa nih wah, ada dipanang saudara-saudara, tenang kalian. Otaknya berisi. Dia kelilingi 3 kali gajah, didanciknya, tak ada 3 gajah. Aduh. Saya tahu menjadi. Saya tahu anak didancik. Saya tahu kalian enggak. Alu itu. Lagi kata-kata. Jangan dibayangkan, jangan dibayangkan itu kalu-kalu. Mana nih? Dilaporkan kepada khalifah. Ya khalifah, mana saya udah pendek ketek ini surangan ketek ini mana? Ini dulu jadi panglima perang, tak mungkin ada. Panjang lo pak pedang perang tu ada di paluan ini aja. Kalau betul bisu kumpulan balik di tengah lapang, kaluan gajah tu balik, di kaluan gajah tu balik. Sekarang memutar kepala gajah. Seluruh peserta 999 orang. Jangankan kepala gajah mau berputar, bergeser tu tidak. Tibulah peserta ketek tadi. Kalau pertama tadi kan, pulang. Kalau yang kedua kok kurang haniang saja. Mencari dapat ketek dong. Negara John. Kau lebih cerdas dari Abu Nawas ini. Allah Abu Nawas deh. Lihat siapa dana? Kau cari kau awak. Kau cari kau turun temurun bisa sampai ke anak cucu ya. Kalau orang cerdas tuh dia pasti bahagia. Maka rajinlah menuntut ilmu, belajarlah sungguh-sungguh, menjaga wajadah. Datanglah dia peserta yang kecil ini. Kalau kemarin PD-nya kurang karena orang nertawain. Kalau sekarang PD habis karena orang penasaran. Ini cari ada jadinya. Jah, dia tekan nawang dia. Lain yang sakit petang dia. Iya. Wah janti lu model itu kan. Kok lain ciri nanti bang, kok talu deno aja. Jadi kapatang tua alun saparampe karena aku di kaluan kapatang tua sakit dah. Tapi dalam kecil tadi sakit diambil. Kini dan panuan kena goreng rena muang nan kecil banyak kecil tu kecil gajah ini tidak perlu disentuh, tidak perlu dipegang kepala gajah dalam buta surang. Itu janji Rasul. Bahkan dalam Al-Quran Allah pun sudah janjikan, siapa yang bersungguh-sungguh tuntut ilmu, punya kecerdasan, punya kepintaran, dia bahagia. Bahagianya di mana Ustaz? Bahagianya dunia dan akhirat. Jadi kalau kalian sekarang ini cuman hanya gagah-gagahan, cuman hanya gaul-gaulan, kurang belajar dulu di lepas merokok. Karena di Ustaz lu sekarang 5 Ustaz duduk, hampir di setiap lapau Ustaz duduk. Korea sekolah. Dah je, iya. Kok sedang dah, enggak.
sebatangnya anak sekolah ada. Ya, Ustaz belum pernah sekolah. Lain merokok Ustaz. Kadang nyokohnya lagi ngerokok ya. Kalau wali enggak ada. Makanya ada namanya siapa? Membeli rokok itu membakar siapa? Membakar siapa? Bukan uang, tapi membakar orang tua. Kenapa disebutkan membakar orang tua? Karena kita minta uang sama orang tua. Orang tua kita nyari uang tuh panas. Kadang ke ladang, kadang bertani. Jadi harus sadar. Sadar? Saya mengecek dana tadi. Hah? Iya, santai so. Nah, ketika diberikan kesempatan oleh Allah pendidikan, ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, maka tuntutlah sungguh-sungguh ilmu itu, maka engkau akan bahagia. Itu kalau ditinjau dari segi ilmu peristiwa Isra Mi'raj. Lalu bagaimana kalau Isra Mi'raj itu zaman Rasulullah itu ditinjau dari segi iman? Nah, aku tadi ilmu kamu mana nak? Kamu mana? Kalau Ustaz jadi itu lama udah sama aja Ustaz Marhanim lah. Boleh Ustaz Ponco. Kamu udah habis bahan menjadi itu jurnal anak kok. Iya. Tapi yo kalau Ustaz Marhanim saja itu kalau separambil jamnya. Lah tinjauan dari segi iman. Ini kita maknai dulu iman itu dengan cinta. Nah, kalau kita suka cinta-cintaan, suka cinta-cintaan? Suka cinta-cintaan? Subhanallah. Ustaz kelas 2 SMA, kelas 1 SMA sudah punya pacar. Gaul Ustaz. Ketua OSIS. Kalau lewat, biar nggak usah diceritain. Pacar terlalu banyak. Nanggung. Kalau cuma pacaran hanya satu itu nanggung. Istri boleh satu, tapi kalau pacar boleh banyak. Jadi yang perempuan, kalau ada laki-laki, ada teman punya pacar 4, wajar. Nggak perlu cemburu. Kenapa Ustaz nggak perlu cemburu? Karena pacar kita itu ganteng. Banyak orang yang suka. Tapi kalau satu yang suka hanya kita gitu loh. Lah coba Isra dan Mi'raj, awak ukur dari segi iman. Awak maknakan iman itu sebagai cinta. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu kata Allah bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-cirinya? Dia selalu mengingat Allah. Sama awak. Kalau awak syukur jurang, aku contoh, tandu awak lah kuber, tandu awak lah jatuh cinta, aku Ustaz lagi tahu. Kalau kita cinta kepada Allah, selalu ingat sama Allah. Kalau kita cinta sama orang lain, selalu ingat. Makanya ada laguin. Laguin. Indah buin jadi perwadani kan. Ku bersedihku karena rindu. Ku menangisku karena rindu. Aku cewek, kalau menangisnya karena rindu, kalau sedihnya karena rindu. Itu ciri-ciri orang jatuh cinta kan. Mau makan teringat padamu, mau bobo teringat padamu, mau teringat padamu, kekasihku. Nah, ini ciri kedua
dia kerjakan selalu ingat yang dia cintai. Betul? 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 Indah lah ya Allah ya tadi. Hah? Nah, ya. Kalau cinta sering mengingat. Nah, kalau menyatakan diri kita cinta kepada Allah, harus ingat nama Allah. Contoh tadi ya, Joya di kampung. Ya di kampung. Apa lewat berada di dalam sekolah, di dalam lokal atau berada di dalam rumah. Itu ketahuan mana orang-orang yang suka ingat nama Allah, mana orang-orang yang tidak suka ingat nama Allah. Di mana menceliknya Ustaz? Kenapa? Awak sedang duduk belajar juga di kampung, nanti guru dari luar. Woi, keluar kalian lain lokal. Kalau luar kampung kancang itu suara asli wak keluar. Woi, keluar leh. Tentu awak yang berada di dalam lokal itu tak kaju. Betul tidak? Ya. Kalau orang yang sudah terbiasa dia berzikir, biasa dia mengingat Allah, maka keluar dari lisannya tadi la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi kalau orang yang tak terbiasa, aku akan mencari nyoya di kampung kencang-kencang ingin mengucapkan la ilaha illallah, tidak la ilaha illallah sampai. Orang lain la ilaha illallah kan boleh, kali ini la ilaha illallah. Bahkan ingin mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, 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 model tadi doang. Model tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau tidak terbiasa model itu kan. Tidak astagfirullahaladzim dan sabi astaga. Maka banyak nyebut, banyak ingat nama Allah Subhanahu. Karena kan tidak ada ruang waktunya loh. Kalau awak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tidak ada ruang waktunya. Di dalam WC lain boleh Ustaz, boleh. Boleh dalam WC Ustaz, zikir Ustaz boleh. Tapi dalam hati. Dalam kok jangan salah mandanga, salah tafsir. Nanti cik Ustaz itu boleh bawa berzikir dalam WC. Aci terpanca di bawah muncul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usahlah Allah kaman-cali nak, usahlah Allah kamandanga. Orang yang lewat sebelah WC waktu awak berzikir kiri kaman jadi bawah la ilaha illallah, anda kerja kawan lagi lu ya. Kalau seandainya Isra Mi'raj itu ditinjau dari segi ilmu masuk akal, ditinjau dari segi keyakinan dan iman, kalau kita yakin kepada Allah, yakin kepada baginda besar Muhammad SAW, apapun yang dikatakan oleh Allah kita yakin dan percaya. Kenapa? Karena kita cinta sama Allah. Kita cinta sama linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, Ustaz Pak Pendek, Ustaz ada acara muslimbang gitu di kecamatan sama Pak Kepala ya Allah. Nah, Ustaz Pak Pendek, katiko kanai ke Sidratul Muntaha. Nah, Nabi Muhammad itu melihat surga dan neraka. Engkau dalam riwayat. Ketika Rasulullah melihat ke samping kiri ke neraka, Rasulullah itu nangis. Ketika mencari ke sebelah kanan, Rasulullah tersenyum. Maka dalam riwayat dijelaskan, ketika sebelum subuh Rasulullah itu pulang dari Isra dan Mi'raj,
kemudian ditemui oleh Fatimah anaknya. Rasulullah melihat Fatimah itu dalam keadaan menangis. Apa kata Fatimah anaknya? Ya Rasulullah, ya baginda, ya ayahanda, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau baru pulang refreshing? Bukankah engkau baru pulang jalan-jalan? Naik ke atas langit yang ke-7 loh. Apa kata Rasulullah? Bagaimana aku tidak menangis wahai anak? Ternyata isi neraka itu kebanyakan kaum perempuan. Isi neraka itu kebanyakan kaum mana yang terbanyak? Satu, orang yang suka buka aurat sama yang bukan muhrim. Mahram, bolehlah. Ya. Orang yang suka buka aurat kepada yang bukan mahram. Pandang Ustaz kemarin. Kalian bawa ilmuku sampai mati. Nah, satu helai rambut saja engkau nampakkan kepada yang bukan mahram. Maka haram dia mencium bau surga. Mencium aja. Ustaz masuk ke dalam surga dan mencium bau surga ada apa? Akhirnya coba cari para nyawa. Coba cari. Kadang pakai sarung pendek keluar rumah dalam jilbab. Ada yang model itu? Awak sabui ini celana Hawaii. Tidak ada celana Hawaii di Indonesia. Yang ada celana wahai. Mana wahai itu Ustaz? Wahai itu baru itu. Itu namanya wahai. Kalau di atiknya lain namanya hai-hai. Di atiknya si lain namanya aduhai. Nah, jadi batasan itu. Selutut namanya wahai. Di atasnya lagi namanya hai-hai. Di atasnya lagi namanya jadi besok kalau ada kawan-kawan pakai sarung pendek nama dusiko. Aduhan. Nama kalau dia sampai nggak tahu udah mana nggak tahu aduhai. Biasakan dari sekarang menutup aurat pakai jilbab. Kalaupun ada orang yang ngeledek, ada orang yang cemooh. Karena kan banyak orang cemooh kawan-kawan itu laki-laki kan. Kata enggak pakai jilbab, inilah pakai jilbab anak kecil kawan sambil berjalan juga nama cemooh. Jilbab putih, lambang kesucian, di balik jilbabmu tersimpan kurap dan panu. Idza ahabballahu abdan ibtala. Naik derajat orang, naik iman orang, Allah cinta kepada orang itu, ya Allah uji. Kalau menjadi orang baik, Allah uji itu. Kalau menjadi laki-laki itu alanya. Kalian pakai rok mini, pakai baju pendek, lewat di muka kami melenggok-lenggok, jadi kami cari paling berusun. Indah kami cari mubazir lewat. Ya, dicari berusun dan dicari mubazir. Cuma yang paling pasti dosa kalian kaum perempuan. Dosa kalian kaum. Nah, kalau dari hari ini, dari dini kita mampu memelihara kemaluan. Hafizina furudahum wa hafizat. Laki-laki dan perempuan di antara kalian yang pandai menjaga kemaluan. Kalau perempuan tuh kemaluannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki wahyu loh. Yang tidak pernah dilakukan oleh perempuan, tapi dilakukan oleh laki-laki dan mendekatkan diri dari siksa Allah. Contohnya takwiyah tapi tidak berbasuh. Kalau manusia banyak, jadi kalau laki-laki tahu buka musuh sekarang kadang
Kadang di mana tak sasak di situ dia tembakan. Betul tak? Hah? Kali WC jauh dulu puyuh panjang. Kata tak sasak apa itu belakang sekolah. Buka. Ay, lengkap. Yang paling parahnya kata Nabi, ini tak istinja, tidak babasur. Maka kata Nabi, ketika lewat dengan Abu Bakar di pemakaman, orang, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Orang itu sedang disiksa oleh Allah ya Abu Bakar. Kenapa dia disiksa oleh Allah? Menurut aku yang tapi tidak basuh. Dalam bahasa awaknya istinja. Baca Ustaz, awak tak sasa Ustaz. Tidak ada air batu, dah cari batu di kanan. Nah, tapi jangan di toko anda. Gana itu toko. Maka Ustaz kalau mulai porno Ustaz, apa? Diajarkan jadi SHI, sarjana hukum Islam itu belajar fikih. Nah, makanya untuk istinja batu saja diatur dalam Islam. Coba bayangkan itu indahnya Islam. Batu aja kalau tidak engkau dapatkan air, cari batu sebagai pengganti air tadi itu istinja. Tapi jangan dianiaya. Maksudnya tidak masalah di toko-tokoan loh. Kalau cari batu janganlah cari yang terlalu halus. Kenapa? Takutnya tidak bersih. Tapi jangan pula cari yang terlalu kasar, takutnya lecet. Itu indahnya Islam. Ustaz, lawat cari muka kiri belakang Pak Ustaz. Indah ada batu Ustaz, daun. Tapi jangan daun jilatang. Salah panjang itu. Kuyuh, lebih kubit. Nah, maka kata Allah dalam Al-Quran, sekali-kali jangan jadikan dirimu orang yang menzolimi. Orang yang menzolimi diri sendiri. Ketika kalian tidak pakai jilbab, ketika kalian tidak menutup aurat, maka bukan orang lain yang engkau zolimi. Engkau menambah dosa kepada orang lain, tetapi engkau menzolimi dirimu sendiri. Yang paling parah masuk ke dalam neraka itu, ini betul malaikat. Itu yang suka zolim terhadap diri sendiri. Yang laki-laki pelihara dari hal yang kecil. Apa dia dari hal yang kecil? Contoh istinja. Basuhlah takbir tua habis takbir. Kenapa? Bahayanya model itu masuk neraka. Ikannya sorongan. Kalau awaklah mampu memelihara hal-hal yang kecil, ketika awak melaksanakan perbuatan dosa yang besar, maka insya Allah itu akan terjauhi. Nah, terakhir, apa tujuan sebenarnya Isra dan Mi'raj itu Ustaz? Menjemput ibadah. Ustaz yakin tidak ada di antara kalian yang tidak pandai sholat. Pasti semuanya pandai. Pasti semuanya bisa. Kuncinya satu. Kalian ingat bah kuncinya siapa? Kalau ingin Allah memperbaiki kehidupanmu, kunci sih dikatakan oleh Nabi, apapun dosa badan anda buat, apapun dosa besar yang kita perbuat, kalau Allah ingin memperbaiki kehidupanmu, karena apa? Kalau Allah ingin memperbaiki kehidupanmu, maka kuncinya hanya satu, perbaiki sholatmu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.